Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya. Happy for watching the video. Halo semuanya, nama saya Desneni dengan NPM 2021 1450 1217. Saya dari kelas R3I di Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Indraprasta PGRI. Jadi di sini saya akan menjalankan tugas video micro teaching dengan matkul teori ekonomi mikro. Assalamualaikum anak-anak. Jadi di sini itu Ibu akan menjelaskan tentang materi surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam ekonomi itu sebagai masyarakat, ekonomi khususnya di lingkungan rumah tangga, seringkali melakukan sebuah kegiatan transaksi. Apa sih itu transaksi ekonomi? Nah, transaksi ekonomi ini contohnya seperti minimarket, pasar, dan sampai di sekolah juga. Kita ketahui tentang ekonomi ini bahwa mikroekonomi itu selalu berkaitan dengan teori harga. Karena apa, murid-murid? Karena kita sebagai konsumen itu akan selalu menanyakan tentang perihal harga waktu saat kita ingin membeli suatu barang seperti itu. Nah, sudah tentunya kita sebagai konsumen itu pasti ingin berharap ya untuk mendapatkan harga barang yang jauh lebih murah, sedangkan sebaliknya. Jadi sebagai seorang produsen tentunya itu mereka pasti berharap dapat menjual dengan harga-harga yang semaksimal mungkin, seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah ada yang tahu tujuan mereka ini untuk apa? Jadi tujuan mereka ini untuk menaikkan perusahaannya dengan membuat produk berkualitas tinggi dan mengharapkan penjualannya yang lebih tinggi lagi. Ya, selanjutnya pada proses ini berharap baik konsumen maupun produsen harus sama-sama mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Gimana intinya kita mendapatkan harga sesuai keinginan dan produsen yang tidak akan kehilangan laba atau keuntungannya. Sekarang kita membahas mengenai itu apa itu surplus konsumen dan surplus produsen serta hubungannya dengan efisien pasar. Apakah di sini ada yang tahu tentang surplus konsumen? Apa sih itu tentang surplus konsumen? Oke, baik. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan tentang surplus konsumen terlebih dahulu ya. Jadi surplus konsumen itu kesediaan konsumen membayar terus dikurangi jumlah yang sebenarnya yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, apa sih itu kesediaan membayar atau disebut dengan willingness to pay? Itu jumlah maksimum yang sanggup dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mempelajari surplus konsumen ini untuk membuat penilaian normatif tentang diinginkannya atau ketidakhasil yang dibuahkan oleh mekanisme pasar. Nah, apakah di sini ada yang tahu tentang konsep konsumen surplus itu dikembangkan pada tahun berapa? Konsumen surplus ini itu dikembangkan pada tahun 1844. Nah, untuk apa? Untuk mengukur manfaat sosial dari barang publik seperti jalan raya nasional, saluran air, dan jembatan. Ini telah menjadi alat penting di bidang ekonomi kesejahteraan dan perumusan kebijakan perpajakan oleh pemerintah. Nah, surplus konsumen ini didasarkan pada teori ekonomi utilitas marginal yang merupakan kepuasan tambahan yang diperoleh oleh konsumen dari satu unit barang atau jasa lagi. Ya oke, baik. Jadi di sini Ibu akan ngasih contoh lain ya dari ini. Misalkan di sini tuh ada yang menjual album klise dengan proses menawar dan berhenti pada harga 70 US dollar. Tadi pada saat harga album senilai 80 US dollar, maka hanya John yang dapat membeli album tersebut.
Tetapi pada album senilai 70 US dollar, maka selain John ada juga Paul yang memiliki kesediaan membayar melebihi harga yang dijual. Sedangkan George dan Ringo tidak menawar dengan harga yang lebih tinggi karena sudah melebihi harga kesediaan membayar mereka. Di kasus ini, maka John akan memperoleh surplus konsumen sebesar 30 US dollar, sedangkan si Paul ini hanya memperoleh surplus konsumen sebesar 10 US dollar. Surplus konsumen yang diterima John ini lebih tinggi dari kasus 1 karena ia itu memperoleh harga album dengan harga yang lebih murah di pasar ini. Total surplus konsumennya itu sebesar 40 US dollar. Selanjutnya akan menjelaskan surplus konsumen itu dapat diilustrasikan dengan kurva permintaan, mengambil contoh di sini. Kondisi saat pelelangan album Creature yang dilakukan oleh John Paul, George dan Ringo. Nah, di sini ada contoh kurva yang tadi, dan dari ketiga kurva permintaan ini dapat disimpulkan kembali bahwa yang berada di garis harga ini adalah kesediaan membayar para konsumen dan sebesar beberapa surplus konsumen yang didapatkan oleh John dan Paul. Sementara yang berada di bawah ini kurva permintaan dan terletak di atas garis harga adalah jumlah surplus konsumen yang diterima oleh semua pembeli di pasar barang atau jasa. Atau bisa disimpulkan dalam bentuk rumusnya, yaitu seperti ini. Surplus konsumen, kesediaan membayar dikurangi nilai yang sesungguhnya yang dibayarkan. Aku akan menjelaskan selanjutnya tentang surplus produsen. Apakah di sini ada yang tahu mengenai tentang surplus produsen? Oke, sudah. Baik, gue akan menjelaskan tentang surplus produsen. Ini mempelajari keuntungan yang diterima oleh penjual atau produsen dari partisipasi mereka di suatu pasar. Nah, jadi biaya dan kesediaan menjual adalah dua hal yang dipakai untuk menganalisa bagaimana surplus produsen yang terjadi. Di mana kesediaan menjual adalah batas harga yang ditetapkan oleh produsen untuk menjual suatu barang atau jasa dari hasil produksinya, dan biaya adalah suatu yang harus dikorbankan penjual dalam memproduksi suatu barang, seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan contoh soal produsen. Contohnya itu terdapat 4 orang yang berprofesi sebagai penjual jasa mengecat rumah, di mana masing-masing dari mereka ini akan menerima harga sang pemilik rumah asalkan lebih besar dengan biaya yang mereka keluarkan, seperti itu. Biaya ini bisa termasuk pembelian cat rumah, kuas, serta waktu pada kerja mereka itu. Karena dari 4 orang ini sama-sama ingin mendapatkan pekerjaan, terus maka mereka memberikan penurunan harga yang mendekati dengan kesediaan menjual. Dan ini contoh tabel yang disediakan. Jika dilihat dari tabel yang di papan ini, maka biaya yang dikeluarkan paling rendah itu adalah 500 US dollar, yakni Grandma, sehingga kita harga yang dipasang oleh Grandma 600 US dollar ini untuk pengecatan rumah, maka pemilik rumah langsung menyepakati tawar-menawar tersebut, sehingga surplus produsen ini yang diterima Grandma sebesar 100 US dollar. Sementara jika tawaran harga diminta sebesar 800 US dollar, maka yang menyanggupi untuk mengecat rumah selain Grandma yaitu Georgia. Sementara Mary dan
Frida tidak maju untuk mengambil pekerjaannya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Dalam kasus ini, maka Grandma akan mendapatkan surplus produsen senilai 300 US dolar, sehingga total surplus produsennya itu sebesar 500 US dolar. Jadi ini contoh yang surplus produsen. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa surplus produsen ini sangat penting dalam mempelajari keuntungan yang diterima oleh penjual atau produsen dari partisipasi mereka di suatu pasar. Atau bisa dikatakan bahwa tujuan dari adanya surplus produsen ini dilakukan agar produsen bisa meraih keuntungan. Dengan cara itu produsen akan tetap bisa memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan sepertinya konsumen, seperti itu. Dan dari keuntungan itu juga produsen akan bisa membayar kewajibannya pada karyawan-karyawan yang sudah membantunya dalam proses produksi atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bersama keluarga. Seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya yang terakhir akan menjelaskan tentang efisien pasar. Efisien pasar ini mengenai efisien sendiri memiliki arti, yaitu kondisi di saat suatu alokasi atau penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan. Sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat apabila suatu alokasi ini tidak memiliki efisiensi. Jadi sebagian keuntungan ini dari perdagangan antara penjual dan pembeli tidak terwujud dan hilang begitu saja. Dari seorang pengatur ekonomi, pemerintah selain memperhatikan efisiensi, seharusnya itu perlu juga memperhatikan kesamarataan atau adil, yang dimana memiliki arti dalam keadilan distribusi, kesejahteraan di masyarakat antara pembeli dan penjual, seperti itu. Agar apa? Agar dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi tersebut. Maka langkah awal yang dilakukan adalah mengetahui bagaimana cara mengukur kesejahteraan ekonomis masyarakatnya dengan cara menghitung keseluruh surplus konsumen dan surplus produsen. Itu disebut juga dengan surplus total. Oke, baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang surplus konsumen dan surplus produsen pada equilibrium. Nah, ini contoh dari equilibrium kurva. Ketika pasar berada pada kondisi equilibrium ini, maka harga akan menentukan keikutsertaan penjual dan pembeli di pasar yang bersangkutan. Para pembeli ini juga menaksir nilai sesuatu barang melebihi harganya atau terdapat pada pelanggan potongan garis AE pada kurva permintaan ini. Akan memutuskan untuk membeli barang tersebut, sedangkan calon ini atau pembeli ini yang ditaksirkan nilainya atas barang tadi lebih rendah dibandingkan dengan harganya atau terdapat pada pelanggan potongan garis EB pada kurva permintaan ini, tidak akan membelinya. Demikian pola dengan para penjual atau produsen yang biaya produksinya lebih rendah ketimbang harga atau dicerminkan oleh potongan garis CE pada kurva permintaan, memilih untuk memproduksi dan menjual barang tersebut. Sedangkan produsen yang biaya produksinya melampaui harga yang berlaku atau dicerminkan oleh potongan garis ED pada kurva permintaan ini akan memilih untuk tidak memproduksinya. Nah, dari pengalaman
tersebut itu kita dapat menarik 3 kesimpulan utama terkait hasil-hasil mekanisme pasar bebas ini. Yang pertama itu pasar bebas mengalokasikan penawaran barang kepada pembeli, memberikan penilaian paling tinggi atas barang itu yang dapat diukur dari kesediaan membelinya. Yang kedua, ada pasar bebas mengalokasikan permintaan atas suatu barang kepada para penjual yang mampu memproduksinya dengan biaya yang paling rendah. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu pasar bebas memproduksi suatu barang dalam kuantitas tertentu yang dapat memaksimalkan seluruh surplus konsumen dan seluruh surplus produsen. Oke, jadi mengerti atas penjelasan yang tadi Ibu jelaskan. Oke, jadi Ibu akan menarik kesimpulan dari tersebut mengenai surplus konsumen, surplus produsen, dan efisien pasar. Bisa ditarik kesimpulan bahwa surplus konsumen ini memiliki arti yaitu kesediaan konsumen untuk membayar dikurangi jumlah sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Dengan maksud membuat penilaian yang normatif ini tentang diinginkannya atau tidaknya hasil yang dibuahkan oleh mekanisme pasar. Sedangkan dari surplus produsen ini mempelajari tentang keuntungan yang diraih produsen atau penjual barang, jasa dari partisipasi mereka di suatu pasar. Dengan maksud tujuan memperoleh sebuah keuntungan dari biaya penanggungan barang atau jasa yang diproduksi. Lalu hubungan keduanya itu antara surplus konsumen dan surplus produsen dengan efisien pasar adalah perhatian penting pada produsen pada proses peningkatan kuantitas barangnya, di mana kuantitas barang itu nggak boleh sama seperti itu, lebihnya dari kuantitas equilibriumnya, karena hal ini itu bisa merugikan suatu pihak itu dari produsen, karena kondisinya seperti inilah, pembeli ini akan membeli barang dengan nilai yang lebih rendah daripada biaya yang harus ditanggung oleh seorang penjual. Jadi surplus totalnya mengalami penurunan, karena pada dasarnya ini tuh pasar bisa dapat mengalokasikan penawaran atau permintaan barang baik kepada para pembeli atau penjual yang memberikan nilai tertinggi di atas barang itu dan mampu memproduksi biaya yang paling rendah. Dan yang paling terpenting itu pasar bebas memproduksi barang dengan kuantitas tertentu yang dapat memaksimalkan seluruh surplus konsumen dan seluruh surplus produsen. Oke, jadi itu ya kesimpulan dari materi tersebut. Bisalah dapat dipahami ya. Murid-murid semuanya di sini materinya sudah selesai sampai di sini ya, dan waktunya juga udah hampir selesai. Di rumah jangan lupa dipelajari lagi tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Ini bisa keluar pada UAS nanti minggu depan. Jadi tolong dipelajari agar nilai kalian lebih baik lagi dari kemarin. Oke, terima kasih semuanya untuk materi hari ini. Semoga selalu berjalan dengan lancar. Nah, akan Ibu tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.